Bayangan hitam menakutkan mulai terlihat di kedalaman laut belahan bumi selatan. Rupanya, Megalodon tengah mengintai mangsanya dengan penuh selidik. Tubuhnya yang 3 kali lebih jumbo dari hiu putih besar itu bisa bikin kita langsung lari tunggang langgang. Hewan ini telah berevolusi selama jutaan tahun hingga berubah jadi predator paling jagoan. Ciri khas nyermin ini terus-terusan muncul selama proses evolusi. Si Meg juga punya indera super tajam untuk mendeteksi mangsa dari jarak 4,8 km. Saat berenang di bawah air, ia mengikuti penyu laut yang bergerak lamban dalam perjalanan panjangnya. Meg terus membuntuti penyu itu agar ia bisa mendekat pada momen yang tepat. Lalu, Meg berenang naik secepat 18 km per jam untuk nyeruduk si penyu. Tapi saat mendekat, Megalodon langsung ngerasain keanehan di situ dengan indera tajamnya. Gak mau lagi ngejar-ngejar penyu itu. Si Meg mulai berbalik arah, tapi malah dihadang oleh objek lain yang jauh lebih besar. Megalodon diperkirakan telah jadi predator laut paling besar yang pernah ada. Hewan laut lain pasti gak akan berani macem-macem kan? Tapi kali ini ada yang beda. Ternyata ada pendatang baru yang mengantongi reputasi serupa. Dan sama-sama ganas. Hewan asing ini mau nantangin si Meg di arena perburuannya. Mari kita sambut Leviathan. Saat si penyu punya kesempatan untuk kabur, kedua predator puncak ini saling ngecek ombak dari jauh. Keduanya siap bertempur untuk merebut gelar sebagai jawara hewan laut. Megalodon mendominasi lautan antara 3 sampai 23 juta tahun yang lalu. Habitatnya ada di seluruh dunia, mulai dari sekitar Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Mereka lebih suka hidup di area lepas pantai agar lebih berkuasa. Hewan buruannya meliputi penyu, paus, anjing laut, lumba-lumba, dan hiu lain. Jangkauannya juga luas, karena si Meg bisa mengarungi perairan dangkal dan lautan di sepanjang hidupnya. Karena perjalanannya makin lama makin jauh, mangsa yang tersedia juga makin beragam, dan panjang Meg bisa mencapai 20 meter. Megalodon bisa nyerang dan ngoyak mangsanya sampai bagian tulang dengan gigi kokohnya. Bahkan kekuatan gigitannya hampir mencapai 282.700 kN atau hampir 4 kali lebih kuat dari gigitan T-Rex. Ia menggunakan taktik mengintai mangsa dari bawah air, lalu menyeruduk sampai mereka takluk. Untuk mangsa yang lebih besar, si Meg akan melumpuhkannya dengan menggigit area sirip, dan setelah si mangsa nggak berkutik lagi, Meg akan menggigit dadanya sampai tembus. Meg punya sekitar 276 gigi yang tepinya bergerigi. Panjang tiap giginya sekitar 17 cm dengan tepi lancip. Pesaingnya, Leviathan, punya 22 gigi besar dalam berbagai ukuran, dan sebagiannya bisa sepanjang 30 cm. Semua gigi ini bisa nembus ke kulit mangsa. Di luar gading, ternyata gigi Leviathan termasuk gigi paling besar yang dimiliki hewan loh. Meski ukurannya belum sebanding dengan Megalodon, panjang tubuh Leviathan nggak bisa dipandang sebelah mata. Hewan ini bisa tumbuh sampai 17,5 meter. Kebanyakan Leviathan hidup di belahan bumi selatan, dan kemunculannya nggak berlangsung lama, yaitu antara 9 sampai 10 juta tahun yang lalu. Mangsa yang dicari si Meg dan Leviathan emang sama aja, tapi metode berburunya lain banget. Leviathan bakal nguber mangsa sampai mereka kecapean, lalu menghabisinya dengan menyeruduk, dan setelah si mangsa limbung, ia bakal menggigitnya. Leviathan juga punya alat tempur khas yang lebih adaptif karena otaknya jauh lebih besar. Sebagai mamalia berdarah panas, hewan ini lebih cerdas dan bisa mikir cepat sehingga mampu mengubah taktik pada momen krusial. Sedangkan Megalodon cuma beraksi berdasarkan insting. Itu pun bisa membuatnya unggul selama jutaan tahun terakhir. Tapi kira-kira teknik yang sama masih bisa membuahkan hasil manis gak ya? Meski masa hidup keduanya terpaut jutaan tahun, ada kalanya mereka hidup berdampingan dalam waktu singkat. Dan saat mereka menempati teritorial yang sama, terjadilah konflik terepik sepanjang masa. Perairan ini telah jadi wilayah kekuasaan Meg sejak lama, dan sampai saat ini belum pernah diperebutkan. Saat ngelihat tubuh jumbo Megalodon dari dekat, Leviathan mulai ragu untuk maju duluan. Dan seperti kebanyakan hewan lain yang pernah melihat Meg, ia langsung berusaha kabur. Lalu, terjadilah proses pengejaran sengit. Megalodon nggak mau kabur. Insting telah membuatnya jadi super pede. Jadi, si Meg maju duluan.
Dia berenang dengan kecepatan penuh, meluncur di dalam air, dan bersiap untuk nyeruduk Leviathan. Terpaksa Leviathan juga ikut nyeruduk, bukannya milik kabur atau ngebiarin dirinya berada di posisi berbahaya. Kedua monster air ini membelah lautan untuk duel 1 lawan 1. Megalodon jadi kebingungan, kok musuhnya ini nggak berbalik arah untuk kabur sih? Leviathan tetap mau lanjut karena taktik mantulnya selalu berhasil dan teruji ampuh. Megalodon langsung menukik ke bawah setelah cukup dekat. Tubuhnya lebih gesit dan lincah daripada Leviathan. Ia bermanuver di bawah air untuk ngasih jarak. Sementara itu, Leviathan masih bergerak lambat dan nggak sempat berkelit. Si Meg langsung berenang naik dan nyeruduk perut bawah Leviathan agar tubuhnya limbung. Serangan ini ternyata nggak berefek parah. Dan Leviathan terus menghindar sambil berusaha membalas. Tapi geraknya terlalu lamban, jadi dia nggak bisa mengoyak tubuh Meg dengan rahang kuatnya. Meg bisa menghindar dari jeratan gigi Leviathan, lalu segera membalas dengan mengarahkan gigitan ke ekor dan siripnya. Gigitan ini menghasilkan robekan kecil dan langsung membuatnya mundur. Akibat serangan tanpa ampun ini, pertahanan Leviathan jadi berkurang. Meski taktik ini efektif, Megalodon mulai kecapean karena kekurangan energi. Tapi si jagoan masih terus nyerang untuk menuntaskan duel dengan sisa energinya. Semoga aja pertarungan ini nggak berlangsung lama ya. Leviathan mulai terdesak. Kecepatan serangan si lawan jauh lebih unggul. Gigitan yang bertubi-tubi pada sirip dan ekornya juga sangat menyakitkan. Kemampuannya masih belum cukup dan dia semakin gak berdaya menahan serangan brutal ini. Akhirnya, Leviathan berusaha menjauh dengan bermanuver agar dia bisa kabur. Tapi si Meg terus aja ngejar-ngejar Leviathan karena dia tahu inilah kesempatan emasnya untuk menuntaskan pertarungan. Leviathan menghibaskan ekor besarnya untuk menepis serangan Meg. Ekornya ini berhasil melibas Megalodon sampai membuatnya langsung mundur. Sambil berenang menjauh, Leviathan bisa irit energi, tapi Megalodon malah cepet banget kehabisan energi. Strategi Leviathan akhirnya membuahkan hasil dan dia bisa berenang santai. Megalodon semakin kehabisan energi dan gak bisa mengimbangi kecepatan renangnya, tapi naluri congkaknya masih nempel kuat. Selama evolusi, Megalodon gak perlu repot-repot belajar kabur karena saat itu belum ada yang bisa menandinginya. Selama jutaan tahun, hiu ini selalu jadi jawara, tapi kali ini kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Saat keduanya saling mendekat, semuanya sudah jelas kalau ini adalah duel antara perenang maraton melawan perenang sprint. Leviathan menggunakan energinya secara efektif, sedangkan Megalodon terus aja ngotot meski dia kehabisan energi. Lama-lama dia memperlambat kibasan ekornya dan akhirnya nggak bisa ngejar si musuh. Menyadari ini, Leviathan langsung berbalik ke Megalodon. Dengan kecepatan dan kemampuan bermanuver yang hebat, dia membuka rahang besarnya, lalu menggigit tulang belakang Meg. Akhirnya, Leviathan bisa menuntaskan duel ini dan keluar sebagai pemenang. Leviathan masih pendatang baru dibandingkan dengan Megalodon yang sudah uzur. Tapi berkat evolusi, akhirnya Leviathan bisa menang. Dengan begini, dia mengantongi predikat sebagai predator teratas sekaligus salah satu yang terbesar di dunia. Tapi kekuasaannya nggak bertahan lama. Bukan karena musuh yang lebih besar dan superior sih, tapi dunia mulai berubah. Bumi kita kian dingin dan mangsa utama Leviathan semakin punah tanpa sumber makanan yang mencukupi. Hewan raksasa ini pasti nggak akan bertahan hidup kan? Lalu, predator lain menggantikan posisinya. Paus pembunuh yang punya sifat serupa akhirnya menggeser posisi Leviathan. Kemudian Megalodon bisa merebut kembali kedudukannya secara alami karena sang jawara telah pergi. Hewan ini melanjutkan hidup dengan strategi ampuh yang telah dipelajari. Apalagi saat itu juga tersedia lebih banyak sumber makanan. Meski begitu, suhu dingin makin melanda lautan dan airnya terus menyusut. Megalodon makin sulit bereproduksi. Area dangkal yang cocok untuk perkembangbiakan seketika lenyap dan tanpanya Megalodon juga lama-lama punah. Seperti mantan pesaingnya, hiu lain yang lebih kecil bisa beradaptasi dengan perubahan di perairan dangkal, sehingga predator yang mendominasi lautan makin beragam. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol, subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya, dan klik loncengnya agar notifikasi video menarik baru bisa ditonton tepat waktu.